Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Nur Abadi, selaku dosen pengampu manajemen kurikulum dan pembelajaran, serta teman-teman offering A3B yang berbahagia. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi kami, yaitu kalender kurikulum pendidikan. Next. Anggota dari kelompok kami yaitu terdiri dari Ikrinatus Sa'diyah, yang kedua Lula Alisyah Nur, yang ketiga Niar Faradiba. Yang pertama ada teori kurikulum. Teori kurikulum yaitu sebagai seperangkat pernyataan yang memberi makna pada kurikulum sekolah karena penegasan hubungan antar unsur-unsur kurikulum karena instruksi dari kurikulum yaitu mengembangkan, menggunakan, dan mengevaluasi menurut Sukma Dinata 2017. Next. Penyusunan kalender pendidikan. Saat menyusun kalender pendidikan, pengembangan kurikulum harus dapat waktu belajar yang efektif untuk membentuk kemampuan peserta didik serta kriteria kemampuan dan kompetensi dasar yang harus dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan di satuan tertentu. Pembuatan kalender pendidikan untuk satu tahun ajaran berkaitan dengan efisiensi, efektivitas, dan hak-hak peserta didik. Dalam satu tahun, hari yang efektif dilaksanakan dengan menggunakan sistem semester yang terdiri dari 34 minggu dan satu tahun terdiri 2 kelompok penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan hal tersebut bisa ditetapkan dan dikembangkan jumlah kompetensi dasar dan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan kompetensi dasar, jumlah ulangan, baik ulangan umum maupun ulangan harian, serta jumlah waktu cadangan menurut Mulayasa 2012. Yang selanjutnya ada sistematika kalender pendidikan. Yang pertama ada alokasi waktu. Waktu pembelajaran efektif merupakan jumlah jam pembelajaran tiap pekan meliputi jumlah jam pembelajaran untuk segala mata pelajaran tercantum muatan lokal ditambah jumlah jam untuk aktivitas pengembangan diri. Waktu libur merupakan waktu yang diresmikan untuk tidak diadakan aktivitas pendidikan terjadwal pada satuan pendidikan yang diartikan. Waktu libur dapat berupa sela waktu tengah semester, sela waktu antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur universal, tercantum hari-hari besar nasional, serta hari libur khusus pengembangan kurikulum. Kemudian yang kedua ada permulaan tahun pelajaran. Permulaan tahun pelajaran dimulai pada hari Senin, minggu ketiga di bulan Juli, atau apabila hari tersebut merupakan hari libur, permulaan tahun pelajaran dimulai pada hari berikutnya yang bukan hari libur. Hari pertama masuk sekolah berlangsung selama 3 hari dengan peraturan sebagai berikut. Kelas 1, 7, 10 melaksanakan masa orientasi sekolah atau MOS. Kelas 2, 3, 4, 5, 7, 8, dan 9 melaksanakan tes awal. Kemudian ada waktu belajar dan beban belajar. Waktu belajar menggunakan sistem semester yang membagi satu tahun pelajaran menjadi semester 1 dan 2. Waktu pembelajaran efektif ditetapkan sebanyak sejumlah jam per minggu untuk setiap tahun pelajaran. Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pembelajaran.
Kemudian yang selanjutnya ada kegiatan semester. Aktivitas tengah semester direncanakan sepanjang 5 hari. Aktivitas tengah semester hendak diisi oleh partisipan didik untuk mengadakan aktivitas semacam minggu olahraga atau POR, pentas seni atau pensi, serta aktivitas lainnya. Kemudian selanjutnya ada libur sekolah. Hari libur sekolah merupakan hari yang diresmikan oleh sekolah, pemerintahan pusat, provinsi, serta kabupaten atau kota untuk tidak diadakan proses pendidikan di sekolah. Penentuan hari libur memerhatikan syarat keputusan Menteri Pendidikan Nasional serta Menteri Agama dalam perihal yang terpaut dengan hari raya keagamaan serta peraturan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, kota dalam perihal penentuan hari libur universal atau nasional ataupun penetapan hari serentak untuk tiap jenjang serta tipe pembelajaran. Selanjutnya, jadwal kegiatan. Sama seperti kalender pembelajaran, sebutan agenda aktivitas berisi rencana aktivitas panjang 1 tahun pelajaran. Aktivitas yang dimasukkan bisa berbentuk segala aktivitas sekolah. Agenda aktivitas tersebut dijadikan acuan dalam penyelenggaraan sekolah. Pengaturan agenda aktivitas sekolah hendaknya mengaitkan unsur-unsur di dalam sekolah. Selanjutnya, penetapan kalender pendidikan. Yang pertama, permulaan tahun pelajaran dilakukan pada bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juli tahun berikutnya. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama dalam hal terkait dengan Hari Raya Keagamaan. Kepala daerah tingkat kabupaten atau kota dan organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus. Pemerintahan pusat atau provinsi atau kabupaten atau kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan pendidikan. Dan kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh tiap-tiap satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tercantum dalam dokumen standar isi dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Bentuk kalender pendidikan. Bentuk kalender pendidikan di setiap tahun dan di setiap wilayah berbeda-beda, karena di setiap dinas pendidikan di setiap kabupaten memiliki kebijakan pengelolaan kalender pendidikan. Inilah sebabnya mengapa terkadang ada perbedaan waktu antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.